Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat mulut. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Kebanyakan kesalahan manusia itu terletak dari mulutnya. Makanya kita harus tahu maksiat-maksiat apa saja sih yang berpotensi dilakukan oleh mulut supaya kita bisa menjauhinya. Sekali lagi kita tidak bosan-bosannya mengingatkan, menjelaskan bahwasanya orang itu tidak akan bisa untuk menjauhi sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang diwajibkan kalau dia tidak mengetahuinya. Jangan karena kebiasaan dilakukan oleh orang ini, apalagi orangnya itu orang besar, orang yang dianggap itu sudah benar. Tidak ada tolak ukur tentang ilmu yang ia dapat, yang ia pelajari. Tidak dikembalikan kepada ilmu. Nah, gimana dia bisa mengembalikan kepada ilmu sedangkan dia sendiri itu tidak mengaji. Makanya pentingnya ilmu, pentingnya mengaji, pentingnya menuntut ilmu. Dan itu banyak sekali dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Kebanyakan kesalahan dari manusia itu melalui mulutnya. Makanya kita akan kita bahas tentang maksiat-maksiat yang berpotensi dilakukan oleh mulut. Supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya. Di sini dijelaskan di antara maksiat-maksiat lidah itu adalah ghibah, menggunjing, ngomongin orang. Apa itu ghibah? Yaitu ketika engkau menyebut saudaramu sesama muslim, dengan sesama muslim dengan sesuatu yang ia benci, yang ada padanya di belakangnya, tidak di hadapannya. Ini bukan kaidah ini. Di hadapannya atau tidak di hadapannya, kok ada seseorang muslim membicarakan sesuatu yang kalau nyampe kepada orang yang dibicarakan itu akan tersakiti, itu namanya ghibah. Itu haram, itu maksiat. Jadi seorang muslim membicarakan orang lain, yaitu orang muslim lain, dengan sesuatu yang apabila orang yang dibicarakan itu mengetahui, mendengarnya, dia akan sakit. Maka itu namanya ghibah, itu namanya gunjing, itu namanya ngomongin orang lain yang berdosa. Dan itu salah satu penyebab orang di kuburnya disiksa karena ghibah, karena menggunjing orang lain. Jadi salah satu dosa yang menyebabkan orang disiksa di kuburan kebanyakan itu adalah salah satunya itu dari menggunjing orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Orang lain di sini adalah orang muslim. Itu. Bukankah kita kemarin sudah kita jelaskan salah satu dari perkara yang menyebabkan orang tersebut itu disiksa, kebanyakan siksaan yang akan didapat oleh orang-orang yang ada di kuburan, salah satunya itu adalah mengotori dirinya dengan air kencing. Begitu juga ini ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan orang lain, yaitu orang muslim, dengan sesuatu, dengan pembicaraan yang apabila ia mendengarnya, itu akan menyakitinya. Maka itu namanya ghibah, itu haram. Itu haram, baik di hadapannya ataupun tidak di hadapannya. Baik itu sesuai dengan apa yang ia bicarakan, sesuai memang orang ini begini. Orang yang dikatakan atau orang yang mendengarnya, orang yang digunjing, itu memang ada padanya sesuatu yang dibicarakan tersebut, sesuatu yang diomongin. Umpamanya,
Umpamanya dia tidak pernah bersih-bersih, rumahnya berantakan. Meskipun kenyataannya itu adalah sesuai dengan apa yang ia bicarakan, apa yang diomongin, apa yang digunjing, maka itu namanya juga ghibah. Itu namanya ghibah. Itu namanya gunjing. Itu namanya maksiat. Apalagi sesuatu tersebut yang ia bicarakan tidak sesuai. Tentu itu lebih parah lagi. Lebih parah karena menggunjing. Yang kedua itu adalah berdusta atau istilahnya bahat. Istilahnya bahat. Yaitu lebih parah lagi daripada sekedar ghibah. Baik yang diomongin itu berhubungan dengan badannya. Badannya kok keaul-aulan, nggak pernah dirawat kali ya. Itu juga. Atau berurusan dengan nasab. Orangnya ini kok, maaf ya, orangnya, anaknya orang yang tidak karuan. Apalagi menuduh anaknya zina. Dalam Islam itu, aib saudaranya itu diharuskan menutupi. Aib saudaranya, kalau tidak ada tujuan tertentu, itu harus ditutupin. Jangan malah diumbar-umbar. Jangan malah diumbar-umbar di media sosial. Jangan malah diumbar-umbar di Facebook. Jangan malah diumbar-umbar di WA ataupun media sosial lainnya, ataupun yang macam untuk memberitakan, untuk menyebarkan aib sesama. Jadi dalam hak Islam itu dituntut seseorang itu untuk menutupi aib saudaranya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya orang yang pernah menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka di akhirat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya. Coba bayangkan ketika di akhirat kita diminta pertanggungjawaban, kemudian banyak rapot kita yang merah, banyak kekurangan-kekurangan, banyak maksiat-maksiat pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupinya. Betapa bahagianya. Itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang menutupi aib sesamanya. Jadi tidak boleh seseorang, haram hukumnya mengumbar aib sesama kalau tidak ada tujuan tertentu. Jadi nanti kita jelaskan tujuan-tujuannya itu apa saja, diantaranya yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh seseorang itu mengumbar aib sesama. Ngomongin baik masalah badannya bau umpamanya, bau tidak pernah mandi, atau pakaiannya compang-camping umpamanya, atau nasabnya nggak karuan, dia anak si penjual soto umpamanya, penjual soto yang miskin umpamanya. Intinya segala perkataan tersebut itu kalau didengar oleh yang dibicarakan itu sakit, maka itu haram, itu namanya ghibah. Baik di hadapannya atau tidak. Baik sesuai dengan apa yang ia katakan atau tidak. Lebih-lebih tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Tentu itu dosanya lebih. Nah, jadi termasuk banyaknya siksa di kuburan, itu termasuknya salah satunya penyebabnya itu adalah ghibah. Salah satunya itu adalah ngomongin orang lain, ngomongin sesama muslim. Jadi ngomongin sesuatu itu kalau didengar oleh orang muslim itu akan menyakiti. Baik berhubungan dengan dirinya, baik berhubungan dengan nasabnya, baik berhubungan dengan pakaiannya, baik berhubungan dengan lingkungannya, baik berhubungan dengan keluarganya, maka itu berdosa. Jadi seperti umpamanya, contoh umpamanya dikatakan ngata-ngatain tetangganya, ngata-ngatain saudari semuslim ataupun saudara semuslim dengan perkataan seperti ini. Kok istrinya kok menguasai suaminya ya? Kok tidak ada daya sama sekali suaminya? Itu kan
termasuk menggunjing. Menggunjing yang membuat sakit orang yang mendengarnya. Maka itu berdosa. Jadi dalam Islam itu seharusnya seseorang tersebut itu menutupi aib saudaranya. Jadi orang yang menutupi aib saudaranya, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dirinya. Jadi itu. Nah, terkecuali nanti ada tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti umpamanya ada seseorang tersebut ingin bertamu kepada kerabatnya. Lama sekali kerabatnya itu tidak pernah ketemu. Karena jauh jaraknya. Umpamanya Surabaya dan Jakarta. Tidak pernah ke Jakarta. Kemudian ke Jakarta. Jakarta kan penuh. Jakarta kan macet. Jakarta kan banyak manusia. Banyak penduduknya. Sehingga apa? Sehingga dia itu ketika mencari saudaranya tersebut atau mencari temannya dan lain sebagainya, sehingga dia apa? Dia susah mau bertanya. Sehingga ketika dia bertanya, kalau tidak menyebutkan kekurangan dia, maka tidak akan ketemu. Umpamanya salah satu kekurangannya dia pincang. Umpamanya di situ ada namanya Ahmad. Ahmad udah diberi alamat, tapi alamatnya itu tidak terlalu lengkap. Nomor rumahnya berapa umpamanya, tidak terlalu lengkap. Cuma yang termasyhur ataupun terkenal di situ, Ahmad ini ataupun Bakar ini adalah orangnya pincang. Nggak ada lagi di situ kecuali Ahmad yang pincang yang dicarinya. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, kamu tahu nggak Ahmad? Ahmad siapa? Di sini banyak. Ahmad ini si Putra Bakar. Putra Bakar juga banyak. Kalau dia tidak menyebutkan kekurangannya, dia tidak akan mendapatkannya. Maka ini diperbolehkan. Ahmad pincang. Ahmad yang buta sebelah umpamanya. Nauzubillah. Ahmad yang orangnya itu tidak pernah mandi, baunya 100 meter umpamanya tercium umpamanya, seperti itu. Itu diperbolehkan. Tujuannya untuk mengetahui, bukan untuk apa? Untuk menyebarkan aibnya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya supaya dia mendapatkan maksud yang dituju. Itu yang pertama. Atau salah satunya itu adalah apa? Ketika dia itu ada di Mahkamah Agung. Kemudian ada orang yang menzaliminya. Orang yang menzaliminya ketika di mahkamah itu kan ditanya, kamu itu yang menzalimi siapa? Kan berarti harus sesuai dengan pertanyaan si hakim. Nah, ketika dia menyebutkan orang yang menzalimi itu berarti kan sudah menyebut kejelekan. Orang si A, si B telah menzalimi saya, telah menyiksa saya, telah membuat kesalahan kepada saya, telah berbuat kejahatan kepada saya. Umpamanya itu kan kata-kata yang seandainya didengar oleh orang yang mendengar, orang yang dibicarakan, itu kan sakit. Itu namanya ghibah juga, tapi karena sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, yaitu adalah meminta hukuman, sehingga hakim menanyakan sesuatu yang berhubungan kepada orang yang menzalimi tersebut, sehingga nanti akan sesuai dengan hukuman yang akan diterima oleh orang yang dibicarakan, yang menzalimi tadi, maka itu diperbolehkan. Jadi karena ingin mengetahui seseorang, kalau tidak disebutkan kekurangannya maka tidak akan bisa. Tapi niatnya apa? Sekali lagi, niatnya adalah untuk mencari tahu, bukan untuk mengumbar aib. Itu dalam Islam. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia ingin mencari hak-haknya, karena dia dizalimin oleh tetangganya, dizalimin oleh saudaranya sesama muslim, dizalimin oleh saudara kerabatnya. Kalau dia tidak menyebutkan kezaliman yang disebutkan, yang menjadi pembahasan oleh hakim,
maka dia tidak akan bisa untuk menghukumi si hakim tersebut. Maka boleh bagi dia untuk menyebutkan kesalahan dari orang tersebut. Atau diantaranya yang diperbolehkan itu adalah ketika ada seseorang itu berbuat maksiat secara terang-terangan, minum terang-terangan, minum arak maksudnya, kemudian berjudi terang-terangan, begal terang-terangan. Tujuannya supaya apa? Supaya dia jera, kemudian diomongin kepada orang, digunjing. Tujuannya apa? Supaya dia itu jera terhadap perbuatannya. Bukan tujuannya untuk mengumbar aibnya. Sekali lagi, bukan tujuannya adalah mengumbar aibnya, tapi tujuannya adalah supaya dia jera. Maka itu diperbolehkan. Oh, orang itu tukang mencuri. Dia adalah orang yang minum arak. Dia adalah orang yang berzina, umpamanya, memegal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia jera. Supaya dia jera. Maka itu diperbolehkan, tidak dosa. Tidak berdosa. Kemudian begitu juga yang diperbolehkan itu adalah apa? Itu ketika seseorang itu memperingatkan kesalahan orang lain. Memperingatkan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan itu berhubungan dengan ilmu akidah. Maka wajib hukumnya untuk memperingatkan seseorang dari kesalahannya. Maka wajib hukumnya memberitahukan kepada orang lain tentang kesalahannya. Tentu dengan tujuan tidak membuka aib. Tujuan tidak membuka aib itu seperti apa caranya? Ketika seseorang itu berbuat jahat ataupun dia itu salah dalam kefahaman akidah. Seperti umpamanya dia mengartikan istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu sebagai jalasa, sebagai duduk. Itu kan menyimpang. Maka wajib bagi seseorang untuk menasehatinya. Tapi dengan caranya bagaimana? Didatangin, kemudian diomongin dengan dalil-dalil yang ia jelaskan, yang ia pelajari bahwasanya istawa itu bukan artinya duduk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang ada dalam surat Toha salah satunya itu bukan artinya duduk. Kenapa? Karena duduk itu adalah sifat makhluk. Karena duduk itu adalah sifat binatang. Karena duduk itu adalah sifat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan makhluknya. Apa artinya? Yaitu qahara, menguasai. Karena itu sesuai dengan firman Allah, Al-Qahhar. Al-Qahhar itu adalah menguasai. Allah Ta'ala menguasai hal-hal yang paling besar dan yang kecil, apalagi yang kecil. Dinasehati dia. Kemudian dinasehatin satu kali tidak bisa, masih berulang kali. Dinasehatin yang kedua masih berulang kali. Dinasehatin yang ketiga masih berulang kali seperti itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali dia memperingatkan tentang kesesatannya terang-terangan. Di muka umum, bahwasanya si fulan ini telah sesat. Si fulan ini telah berbuat dosa. Itu wajib hukumnya, bukan sesuatu yang dilarang. Tapi dengan tujuan adalah tidak membuka aibnya. Tujuannya supaya dia itu sadar. Jadi kalau umpamanya dia itu tidak ada tujuan, bahkan dia itu tujuannya mengumbar aib, itu kan bukan tujuan daripada dakwah. Ada seseorang salah, langsung di medsos. Langsung disebarkan di medsos. Tanpa ada cara-cara seperti itu. Itu bukan tujuan untuk supaya dia sadar. Bahkan bisa orang yang tadinya itu bermaksiat, kemudian ingin bertobat karena jengkel dengan orang-orang yang merasa mengumbar aibnya, bisa saja dia itu
semakin parah kemaksiatannya, dan itu tidak boleh. Bahkan orang ini yang menyebarkan aib bisa terkena maksiat, dia berdosa juga. Karena bukan begitu caranya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengumbar aib seseorang muslim kalau ada tujuannya itu diperbolehkan. Dengan apa? Bukan tujuannya ada mengumbar aib itu tadi, tapi dengan yang pertama seperti umpamanya ingin tahu. Bukan tujuannya mengumbar aib. Artinya intinya adalah nggosipin orang, ngomongin orang itu diperbolehkan dengan tujuan apa? Tujuan yang telah kita jelaskan tadi. Bukan mengumbar aib maksudnya untuk lebih jelasnya. Bukan mengumbar aib. Tujuannya bukan itu. Pertama, salah satunya adalah supaya dia tahu apa yang menghasilkan apa yang dituju tadi. Kalau tidak menyebutkan orang ini dengan kekurangannya, dia tidak akan tahu. Maka itu diperbolehkan. Kemudian untuk mengambil haknya, karena dia terzolimi, maka dia diperbolehkan. Kemudian untuk mencari fatwa, fatwa si fulan ini melakukan ini, dia telah membunuh orang ini. Fatwanya bagaimana? Lah, menyebutkan kesalahan itu kan juga namanya ghibah. Tapi itu diperbolehkan. Juga ketika dia itu tujuannya supaya jera orang yang melakukan dosa terang-terangan. Seperti minum arak dan lain sebagainya. Juga diperbolehkan memperingatkan tentang kesalahan orang lain. Tapi dengan cara tersebut. Seperti orang yang menyimpang daripada agama. Maka dinasehati dia. Dinasehati. Termasuk juga yang diperbolehkan itu ketika seorang calon suami ingin mencari calon istri. Jadi dia itu dalam agama itu diperbolehkan seorang suami umpamanya calon suami itu mencari calon istri. Kemudian calon istri ini itu mempunyai teman. Lah temannya ini kerabat dari calon suaminya tersebut. Ingin cari pasangan. Sungguh-sungguh ingin menikah. Jadi calon istri ini punya teman-temannya ini adalah kerabat dari calon suami tersebut. Kemudian karena dia ingin tahu betul sifat-sifatnya, sifat dari calon mempelai tersebut, dia tanya kepada temannya tadi, bagaimana calon istri si Fatimah ini, si Khalilah ini, si Khadijah ini, Aisyah ini, bagaimana? Kalau seandainya dia mempunyai keburukan, itu tidak boleh temannya tadi menyembunyikannya. Tidak boleh, harus menyebutkannya. Karena itu berhubungan dengan kehidupan suami istri. Jadi ini bukan haram ini, menyebutkan kesalahan, kekurangan dari calon istri tersebut. Orangnya umpamanya, orangnya adalah orang tidak birrul walidan, tidak taat kepada orang tua umpamanya. Dia selalu membangkang terhadap perintah orang tua. Harus disebutkan. Ini tidak dosa ini. Ini bukan gunjing yang berdosa. Tidak ini. Ini adalah sesuatu yang memang diajarkan oleh agama supaya kalau kita ingin mencari calon istri, maka kita tanya supaya di kehidupan harinya itu tidak menyesal. Apalagi yang berhubungan dengan agama. Dia tidak pernah sholat umpamanya. Dia jarang-jarang sekali sholat. Maka harus disebutkan. Tidak boleh menyembunyikan. Ini bukan ghibah yang diharamkan. Ini bukan ngomongin orang lain sesama muslim yang diharamkan. Sekali lagi, ngomongin kejelekan ataupun berkata-kata, kata-kata tersebut kalau didengar oleh orang lain itu sakit, dia akan sakit, maka itu hukumnya haram. Kecuali ada beberapa perkara yang diperbolehkan dalam agama. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Paham ya kira-kira? Itu adalah ghibah. Itu dalam Islam aslinya sudah ada dalam tata cara
orang itu supaya hidup damai bagaimana. Itu sudah diajarkan. Lihat di medsos sekarang itu, aib sesama muslim itu diumbar. Masya Allah. Seharusnya dia itu menutupi. Jadi boleh dia itu mengumbar aib saudaranya, asalkan ada tujuan tertentu. Tujuannya seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi tujuannya bukan mengumbar aib. Sekali lagi dijelaskan dalam hadis, orang yang menutupi aib saudaranya, maka di akhirat nanti itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa bahagianya ketika di akhirat orang berkumpul untuk diminta pertanggungjawabkan, orang itu mendapatkan pahala dari Allah, dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gunanya kita mengaji, supaya kita bisa menerapkan apa yang kita ajarkan. Salah satunya adalah haram hukumnya, dosa besar, bahkan kalau yang diomongin itu adalah orang yang soleh, orang yang berilmu agama, diomongin kejelekannya, diomongin kekurangannya, diomongin kekurangannya, baik di hadapannya atau di belakangnya, baik sesuai dengan apa yang ia ada, mempunyai sifat-sifat sesuai yang ia bicarakan atau tidak. Apalagi tidak sesuai, maka itu lebih parah sekali. Jadi kita supaya bisa menerapkan ilmu-ilmu ini, betapa bahagianya orang kalau umpamanya ketika kita itu bertetangga kemudian saling menutupi aib, saling menutupi kekurangan, apalagi sama suami istri. Itu kan antara saudara muslim dengan saudari muslimah, itu harus saling menutupi. Jangan sampai karena umpamanya selama 10 tahun umpamanya dia berumah tangga, naudzubillah, pada suatu saat dia itu ada masalah sehingga dia berpisah, kemudian diumbar-umbar kekurangan. Itu tidak boleh. Harus saling menutupi aib saudaranya, apalagi antara suami istri. Kemudian yang berikutnya termasuk maksiat lisan. Maksiat lisan itu adalah an-namimah. Salah satunya itu adalah an-namimah, yaitu mengutip omongan untuk merusak hubungan, mengadu domba tanpa memindahkan omongan. Jadi kalau namimah itu adalah mengutip omongan untuk merusak. Contohnya, umpamanya karena karena ada dua keluarga itu mau jadi hubungan suami istri. Kemudian si perempuan itu mau, umpamanya si Zaid dengan si Fatimah, mau suami istri. Kemudian ada si Hindun ini juga suka dengan si Zaid. Akhirnya apa? Akhirnya dia memindah perkataan, yang perkataan itu tujuannya untuk merusak keduanya. Seperti umpamanya si si Fatimah atau si Hindun tadi, orang ketiga, dia mengatakan, si Fatimah, kamu tahu nggak Zaid itu orang yang miskin. Zaid itu adalah orang yang tidak baik. Padahal orangnya baik. Kemudian begitu juga ngomong kepada si Fatimah. Fatimah tahu ngomong kepada si Zaid tentang Fatimah. Zaid tahu nggak si Fatimah itu? Fatimah itu siapa? Fatimah itu adalah orang yang tidak nurut kepada orang tua. Akhlaknya jelek. Tujuannya apa? Supaya merusak. Supaya ada permusuhan di antara keduanya. Maka itu dosa besar bahkan. Bahkan ini juga salah satu penyebab orang tersebut akan disiksa di kuburannya. Jadi kebanyakan dosa, sebab-sebab yang paling banyak orang tersebut disiksa di kuburan. Di antaranya selain daripada ghibah, selain daripada mengotori dirinya dari air kencing, itu adalah namimah. Jadi mengutip perkataan, diomongin kepada si A, si B, tujuannya untuk
memisah supaya ada permusuhan di antara keduanya. Bahkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang qattat, orang yang mengutip perkataan tujuannya untuk mengadu domba, tujuannya untuk ada permusuhan. La yadkhulul jannah, ini bukan artinya dia itu musyrik, tidak masuk surga sama sekali kemudian masuk neraka selamanya, bukan. Itulah kalau pentingnya orang itu mengaji. Mengaji mengartikan ayat ataupun hadis itu sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama. Kalau dia tidak pernah mengaji, dikira orang yang mengutip perkataan untuk merusak itu adalah musyrik. Kenapa? Karena ada hadis. Hadis yang menyebutkan bahwasanya la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga, berarti kan masuk neraka selamanya. Orang yang masuk selamanya siapa? Orang kafir. Orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pemahamannya bahwasanya orang yang memindah mengutip perkataan untuk memisah antara dua orang ataupun lebih, itu adalah musyrik, itu adalah kafir karena berdasarkan hadis. Bukan itu maknanya. Artinya di situ la yadkhulul jannata, tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Itu artinya begitu. Coba bayangkan kalau sekedar orang tersebut modelnya itu ngaji, memberikan tausiah, hanya berpegang kepada bahasa Arab atau translate. Jadi kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian mengartikan la yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, ke surga. Qattatun, orang yang mengutip perkataan tujuannya untuk merusak. Kemudian dia mengatakan orang ini tidak akan masuk surga. Berarti kan orang kafir, orang yang musyrik. Karena kita jelaskan kemarin, seberapa apapun dosa itu, dosa-dosa orang muslim, selama dia masih ada titel muslim, selama dia masih ada titel mukmin, maka akhir-akhirnya akan masuk surga Allah. Tidak akan selamanya di neraka. Tidak akan selamanya di neraka. Itu makanya yang penting kita itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika orang tersebut berbuat dosa besar, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan dan masih mengampuni dosa selainnya, selain kemusyrikan. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian dia menghalangi orang lain untuk masuk Islam, baik menghalangi atau tidak, wa hum kuffarun tsumma matu, kemudian dia mati dalam keadaan bukan muslim, falan yaghfirallahu lahum. Maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir itu tidak akan, kalau dia mati dalam keadaan itu maksudnya, maka tidak akan masuk surga selamanya. Dia akan siksa selamanya. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tersebut la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang mengutip perkataan tujuannya untuk apa? Untuk merusak di antara kedua belah pihak, itu bukan artinya selamanya dia akan masuk neraka. Bahkan bisa kemungkinan dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal. Orang-orang yang awal, para sahabat yang ridwanullah alaihim, seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tidak akan masuk surga bersamaan orang-orang seperti itu. Itu maksudnya. Jadi bukan artinya tidak masuk surga sama sekali, yaitu masuk neraka. Berarti dia adalah orang yang bukan muslim. Bukan itu maksudnya. Jadi sekali lagi, orang yang masih muslim itu keistimewaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu muslim. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu
mukmin, mati dalam keadaan mukmin, berarti husnul khotimah. Mati dalam keadaan muslim, berarti husnul khotimah. Meskipun sebelumnya didahului dengan dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa segunung, dosa-dosa seukuran lautan, seukuran semua dunia dan langit umpamanya. Selama dia masih mukmin, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat, makanya kita katakan biasanya nikmat yang paling agung itu adalah nikmat mukmin. Nikmat yang paling agung itulah nikmat muslim. Cuma yang mukmin, yang muslim itu yang mana? Apakah sekedar dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat udah aman? Tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan memutus keislamannya? Tidak seperti itu. Seperti halnya wudhu, ada perkara yang membatalkan, begitu juga Islam, Muslim, itu juga ada yang membatalkan. Makanya penting sekali ketika kita itu belajar tentang ilmu akidah, ilmu yang prinsip-prinsip dasar, supaya kita bisa menjaga diri, supaya kita bisa menjaga istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat kita, dari api neraka selamanya, dengan mengajarkan mereka tentang ilmu yang paling agung, yang paling utama, yaitu ilmu akidah. Jadi sekali lagi kita harus belajar tidak pilih-pilih masalah ilmu. Nanti memilih ilmu fikih aja, bukan, ilmu akidah lebih penting. Itu tadi keistimewaannya, supaya kita bisa menjaga diri dari api neraka selamanya, supaya orang tua kita bisa kita jaga dengan mengajari mereka ilmu agama. Sekali lagi, orang yang akidahnya benar, akidahnya mati dalam keadaan muslim, maka dia masuk surga. Cuma nanti apakah dia dosa besar, nanti kembali kepada kehendak Allah. Kalau Ta'ala menghendaki mengampuninya, maka diampuni. Yang penting dia masih muslim. Yang penting dia masih mukmin. Itu. Jadi sekali lagi, termasuk dosa-dosa lisan yang kemungkinan diperbuat oleh lisan, itu adalah an-namimah. Apa namimah? Mengutip perkataan, tujuannya disampaikan kepada orang lain, si A, si B, dengan contoh tadi, tujuannya supaya terjadi permusuhan. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Siapa? Qattatun, orang yang mengutip perkataan tujuannya untuk menjadikan permusuhan di antara dua belah pihak atau lebih. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengadu tanpa memindahkan omongan. Mengadu artinya seperti umpamanya mengadu ayam dengan ayam. Sabung. Itu haram dalam Islam. Itu haram. Tidak boleh. Antara hewan dengan hewan, benteng dengan benteng. Itu juga haram. Antara singa dengan singa. Itu juga tidak boleh. Domba dengan domba. Itu juga tidak boleh. Itu hukumnya haram. Tidak boleh juga. Kemudian berbohong. Juga berbohong. Itu juga tidak boleh. Berbohong itu apa? Al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Berbohong itu adalah memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu juga tidak boleh. Apapun alasannya, terkecuali ada beberapa perkara yang dalam syariat itu boleh kita berbohong. Seperti umpamanya ada seseorang muslim dicari oleh orang kafir umpamanya, orang kafir. Kemudian dia sembunyikan di rumahnya. Dicari oleh orang kafir tujuannya untuk dibunuh. Dia sembunyikan di rumahnya. Kemudian orang kafir tersebut datang ke rumah orang yang menyembunyikan tadi. Mana si Zaid? Mana si Umar? Mau saya bunuh. Dia katakan tidak ada di sini. Berbohong tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan si muslim. Maka itu diperbolehkan. Jadi kata Nabi SAW,
La yasluhul kadzibu fi jiddin wala fi hazlin. Tidak boleh berbohong baik dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bergurau. Tidak boleh. Terutama berbohong tersebut itu biasanya dilakukan ketika orang tersebut dalam keadaan bergurau. Banyak sekali naudzubillah orang-orang yang semoga kita dijauhkan, orang-orang yang pidato tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya membuat ketawa para hadirin, para orang-orang yang hadir, tapi dengan berbohong. Jadi tidak boleh. Bahkan kalau sampai berbohong tersebut itu parah, bisa membuat orang tersebut keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan juga berbohong. Karena dalam syariat, dalam Islam disebutkan bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat yang layak. Allah mempunyai sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah. Kemudian dia mendustakan dengan mengatakan Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya anggota badan, Allah Ta'ala punya wajah anggota badan, Allah Ta'ala punya kaki, punya telapak kaki anggota badan. Itu kan berarti mendustai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi apapun keadaan orang tersebut, baik dalam keadaan serius ataupun bergurau, berbohong tidak boleh. Kecuali ada beberapa perkara yang diperbolehkan, diantaranya itu tadi. Bahwasanya ketika ada orang kafir mencari seorang muslim untuk dibunuh, kemudian disembunyikan, ditanya, mana si Zaid, si Umar? Dia katakan, padahal ia sembunyikan, dia katakan tidak ada di sini. Maka itu diperbolehkan. Juga perlu kita jelaskan tentang berdusta di bulan April biasanya. Istilahnya apa itu? April Mop, apa-apa istilahnya itu. Itu juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan berdusta. Banyak orang umpamanya pada bulan-bulan tertentu dia mengatakan, coba bayangkan, dikatakan begini, ibumu meninggal. Jadi di negara Timur Tengah itu modelnya begitu. Jadi supaya dia itu kaget. Supaya itu kayak seperti mungkin sekarang itu kayak prank-prank begitu. Ngeprank begitu. Na'udzubillah. Itu kan berdusta, dari unsur dusta itu. Nah, kalau memang itu berdusta, dikatakan di telepon, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kamu telah meninggal. Tujuannya apa? Ngeprank. Tujuannya apa? Berdusta. Membuat supaya dia itu kaget. Itu kan dosa itu. Membuat orang tersebut kaget. Dalam satu sisi dia itu juga berdosa. Jadi tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah wal yaminu al-kadhibah, yaitu bersumpah palsu. Jadi ketika dia umpamanya dia diminta keterangan bahwasanya kamu tahu nggak bahwasanya Zaid itu mencuri umpamanya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, wallahi saya tidak tahu, padahal tahu. Dengan menyebutkan nama Allah, bersumpah, itu berdosa, juga al-kadzib ataupun berdustanya itu juga berdosa. Itu juga berdosa. Jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah, sumpah-sumpah palsu. Padahal dia melihat, dia ngomongnya tidak melihat. Padahal dia melakukan, dia ngomongnya, ditanya, dia tidak melakukan. Dia bersumpah. Maka itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya itu adalah lafat-lafat qadzaf, menuduh. Nah, ini dalam Islam itu begitu. Menuduh orang berzina itu tidak boleh. Itu kan aib itu. Seharusnya itu ditutupin. Kecuali nanti kalau di meja pengadilan itu beda lagi. Tadi kan
Kalau tujuannya supaya untuk menghakimi, untuk memberikan hukum, fatwa, itu beda lagi. Tapi kalau menuduh seseorang, diomongin kepada orang ini zina, seharusnya kan dia menutupin supaya ini kan kekurangan. Kekurangan tersebut itu bisa saja terjadi kepada dirinya. Siapa sih yang mengerti tentang husnul khotimah? Orang yang baik itu kan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang celaka itu adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bukankah ada cerita bahwasanya orang itu azan lillahi ta'ala. Bagaimana kan pahala yang didapatkan oleh orang yang azan untuk sholat? Allahu Akbar, azan itu loh. Untuk sholat, itu kan pahalanya banyak karena lillahi ta'ala. Akan tapi dalam satu sisi dia, orang ini, ada cerita mungkin pernah didengar oleh para jamaah sekalian, orang itu azan lillahi ta'ala selama hidupnya, beberapa tahun. Akan tapi kekurangannya apa? Dia ngomongin ghibah orang lain. Tapi naudzubillah, ketika dia sekaratul maut, ketika dia nazak, sekarat, mati, naudzubillah dia keluar dari Islam. Katanya apa? Katanya, saya tidak mau Islam. Katanya begitu. Itu kan berarti meskipun selama sebelumnya saya terbebas dari Islam, begitu. Meskipun sebelumnya dia itu berbuat baik, azan lillahi ta'ala, tapi mati dalam keadaan bukan Islam. Kenapa? Karena dia sering menggunjing kejelekan orang lain. Jadi seharusnya kita, seorang muslim, harus menutupi aib sesama. Kalau bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Seperti itu tadi tujuan kita sebutkan. Yang tadi. Jadi salah satu yang harus kita tutupin adalah ketika ada orang berbuat zina umpamanya. Maka juga itu aib itu harus ditutupin. Makanya di sini disebutkan termasuk maksiat lisan, maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mulut itu adalah menuduh orang lain zina. Lafaz-lafaz tersebut banyak. Lafaz-lafaznya, kata-katanya untuk menuduh orang untuk orang berzina itu banyak. Seperti terus terang, kamu berzina umpamanya. Atau kamu adalah orang yang jelek. Tujuannya apa? Dia adalah zina, dia adalah pelacur. Maka tidak boleh. Maka itu berdosa. Kesimpulannya katanya adalah setiap kalimat yang menisbatkan seseorang atau salah satu kerabatnya pada perbuatan zina, maka itu adalah qadzaf. Qadzaf itu menuduh zina. Berupa kata-kata yang tegas, sharih, secara mutlak, atau dengan sindiran. Jadi kalau kata-katanya jelas menuduh zina, maka jelas dia akan mendapatkan dosa dan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Nanti dijelaskan. Jadi kalau tuduhannya nuduh kepada orang tersebut zina, maka nanti selain dia mendapatkan dosa, kalau kata-katanya jelas, kamu berzina, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan hukuman dari penguasa. Itu. Jadi sekali lagi, kecuali kalau tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah untuk supaya dia sadar. Beda lagi. Supaya dia sadar dengan cara-cara tadi. Maka itu tidak dosa. Jadi kata-kata menuduh zina itu ada yang terus terang, seperti kamu berzina. Ada yang tidak berterus terang. Yang berterus terang ini, kata-katanya sorry, terang-terangan, kamu zina. Baik tujuannya, niatnya itu dia dengan perkataannya menuduh zina atau tidak, maka itu dia berdosa dan dia akan mendapat hukuman tambahan. Apa hukumannya nanti dijelaskan. Kalau tidak terus terang, tidak jelas, tidak sorry ya, maka nanti dilihat niatnya. Seperti umpamanya kamu orang yang jelek. Orang yang jelek itu bisa jelek sifatnya. Bukan zina, maksudnya menuduh zina. Bisa saja dengan perkataan jelek itu yang
dimaksud adalah memang dia adalah berzina. Maka kalau itu tergantung dari niatnya. Kalau dia tujuannya niatnya berzina maksudnya, maka itu selain berdosa dan akan mendapatkan hukuman tambahan. Berapa? Nanti kita jelaskan. Jadi tidak boleh mengumbar aib sesama. Mulai sekarang kita harus bisa menerapkan keterangan, penjelasan-penjelasan ini. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Yang namanya kematian kan nggak tahu. Jangan-jangan kita, na'udzubillah, ketika kita meninggal dalam keadaan kita punya hutang kepada orang lain. Artinya kita sering ngomongin orang lain. Kan nggak tahu. Makanya kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi saya ulangi, supaya ini menjadi pemicu kita menutup aib sesama. Orang yang memberikan, menutupi aib sesama ketika di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Itu supaya kita termotivasi untuk menerapkan hal ini. Banyak orang yang mengumbar aib sekarang. Nah, makanya kita jangan ikut-ikutan. Jadi kalau dia itu menuduh orang lain, menuduh zina, tapi tidak terang-terangan. Maksudnya kata-katanya itu masih memuat arti lain. Bisa juga dia menuduh zina, bisa juga tidak. Seperti dikatakan kepadanya kamu adalah orang yang jelek. Nah, jelek itu bisa artinya dia menuduh zina. Kalau tujuannya adalah menuduh zina, maka dia berdosa dan dia akan mendapatkan hukuman tambahan. Kalau tidak, maka dia juga berdosa. Kalau tidak tujuannya berzina, niatnya dengan perkataan jelek itu tidak tujuannya menuduh dia zina, maka juga itu adalah kata-kata kotor. Kata-kata yang menyakiti orang lain, maka dia juga berdosa, tapi tidak akan mendapatkan hukuman tambahan. Kemudian melaknat dan melecehkan seorang. Bukan. Secara mutlak atau dengan sindiran kinayah disertai dengan niat. Orang yang menuduh zina, yang merdeka dihukum cambuk 80 kali dan budak setengahnya. Jadi orang yang menuduh orang lain berzina, seharusnya dia akan menutupi. Menuduh orang lain berzina dengan kata-kata terus terang ataupun dengan kata-kata yang kinayah. Kata-katanya itu tidak mengandung pasti ini menuduh zina. Kalau dia bermaksud untuk menuduh zina, niatnya adalah menuduh zina, maka dia akan berdosa orang ini dan ditambah hukuman 80 kali cambukan. Siapa yang mencambuk? Penguasa. Siapa yang mencambuk adalah penguasa. Itu kalau orang yang merdeka seperti kita. Kalau orang budak, seorang budak itu separuhnya. Berapa? 40 kali. Jadi supaya kita mengerti bersama, supaya kita bisa menerapkan penjelasan-penjelasan ini meskipun sedikit, kita awali dari diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa amannya, betapa tentramnya kalau dalam satu kampung itu dipenuhi dengan ilmu agama seperti ini. Dia mengerti ghibah itu tidak boleh, dia tidak akan berbuat ghibah. Dia tidak akan gunjing orang lain. Meskipun dia mempunyai kerabat yang sering gunjing orang lain, dia tidak akan ikut-ikut. Bahkan dia memberikan nasihat kepada temannya tersebut atau kerabatnya atau saudaranya. Betapa indahnya ketika satu daerah itu didasari dengan ilmu agama. Dia tahu bahwasanya mengumbar aib orang lain itu tidak boleh. Ada kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia nutup-nutupin, dia nasihatin dengan sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau dia itu tidak mau dinasehatin, beda lagi. Seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi begitu supaya kita bisa menerapkan, bisa menjalankan ilmu-ilmu yang sangat agung ini. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini atau sore hari ini. Semoga kita mendapatkan selalu kesehatan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga
kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan terus istiqomah dalam mengikuti pengajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau kita buka pertanyaan ketika fikih aja? Ya, teman-teman yang mau bertanya silahkan di chat atau mau dibuka mic-nya. Iya. Ya kalau nggak ada, biasanya kalau bab giniannya nggak ada banyak pertanyaan. Yang banyak pertanyaan itu fikih. Mungkin itu saja. Kita akhiri dengan membaca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.